Shalom, salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membawakan tema mengenai istri menjadi seperti pohon anggur yang tertulis di dalam Mazmur 128 ayat yang ketiga mengatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudaraku, sebagai keluarga yang diberkati Tuhan, tentunya kita merindukan seorang istri yang takut akan Tuhan, seorang istri yang bisa menolong, seperti ibaratnya istri sebagai pohon anggur yang subur. Di dalam kebenaran firman Tuhan, anggur sebagai gambaran persediaan pangan dan penunjang kehidupan yang sejahtera. Bagi bangsa Israel, anggur dapat dihubungkan dengan gandum, saudaraku. Jadi gandum dan anggur ini salah satu dua hal yang berhubungan dengan hidup yang berkelimpahan. Kedua-duanya menggambarkan mengenai persediaan pangan, penunjang hidup yang sejahtera, yang cukup dan memadai. Sebab itu, anggur dapat dijadikan sebagai perolehan berkat Allah. Hal ini tertulis di dalam Kejadian 27 ayat 28. Di sini dikatakan, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Itu artinya bahwa anggur berbicara hidup berkelimpahan. Bukan berkelimpahan secara jasmani atau kekayaan jasmani, tetapi kekayaan rohani. Berkelimpahan karakter ilahi, karakter Kristus yang menjadi berkat bagi orang-orang, khususnya dari keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar. Hal yang pertama berbicara mengenai anggur. Poin pertama yaitu anggur sebagai karunia ilahi. Hal ini memberikan makna bahwa seorang laki-laki, seorang pria, seorang suami yang taat dan takut akan Tuhan, istrinya akan menjadi berkat bagi keluarga. Istrinya akan menjadi berkat bagi lingkungan di mana dia dipandang sebagai karunia yang diberikan Allah. Amsal 31 ayat 10 mengatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, ketika istri seperti pohon anggur ini berbicara mengenai istri yang cakap, istri yang bisa menjadi penolong yang baik bagi suami, dan dikatakan ia seperti permata yang berharga. Permata itu sangat spesial. Ketika orang mendapatkan permata, dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Ketika seorang suami mendapatkan istri yang cakap seperti pohon anggur, dikatakan dia akan dipenuhi dengan sejahtera yang daripada Kristus. Hal yang kedua, poin yang kedua adalah istri menjadi pohon anggur yang subur. Bila istri menjadi pohon anggur yang subur, ia tidak sekedar berbuah lebat, tetapi keluarganya pasti tidak akan berkekurangan. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan pandemi global, COVID-19, di mana pangan mulai susah, di mana ekonomi mulai seret. Tetapi firman Tuhan menjanjikan, ketika istri yang cakap, ketika istri seperti pohon anggur, ia akan berbuah lebat dan keluarganya tidak akan berkekurangan. Karena itu adalah janji Tuhan. Berbicara juga, anggur juga berbicara mengenai sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Kristus, kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Sekalipun ekonomi kita pas-pasan, saudaraku. Semakin lama usia pernikahan kita, semakin kita bisa menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan poin yang ketiga, saudaraku, istri sebagai penolong dan pendamping suami. Anggur berbeda dengan pohon kelapa. Kalau kelapa bisa berdiri sendiri, tetapi anggur itu merambat dan melekat. Itu artinya bahwa makna teologisnya dari kebenaran ini, seorang wanita harus melekat kepada suami. Seorang wanita harus bekerja sama dengan suami sehingga menjadi keluarga yang sempurna, keluarga yang utuh, keluarga yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, sebagai jemaat Tuhan, mari kita bina keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Istri harus menjadi penolong yang baik, menjadi istri yang cakap seperti pohon anggur tadi, sehingga kehidupannya akan berbuah-buah bagi kerajaan Allah, sehingga kehidupannya akan diberikan kelimpahan, sukacita dan damai sejahtera, sehingga perjalanan hidup kita akan berhasil dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Salam kasih Kristus.
Tuhan Yesus memberkati.